Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NPM 18430081, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini mata kuliah Keamanan Informasi semester 5. Di sini soalnya yaitu waspada pencurian data pribadi. Yang pertama, yang satu yaitu kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi Indonesia. Yang kedua, masalah atau akibat yang timbul dari masa dan pelaksanaan kebijakan dan hukum tersebut. Penyalahgunaan data pribadi semakin marak terjadi. Sering sekali masyarakat menerima pesan singkat atau telepon dari nomor yang tidak dikenal yang menawarkan produk seperti pinjaman uang hingga penipuan menang undian. Tentunya kondisi ini merugikan masyarakat karena merasa terganggu, bahkan menderita kerugian finansial akibat penyalahgunaan data pribadi tersebut. Sejauh mana privasi penduduk dilindungi oleh hukum? Adakah landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat? Siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut apabila terjadi kebocoran? Foto selfie, nomor handphone, alamat geografikal atau nomor telepon, dan kartu keluarga. Nah, di sini ada pengertian privasi dan data pribadi. Privasi secara umum dapat didefinisikan dengan berbagai arti. Menurut Cambridge Dictionary, privasi salah satunya diartikan sebagai the right that someone must keep their personal life or personal information secret or known only to a small group of people. Apabila diterjemahkan secara bebas, definisi ini mengandung arti bahwa privasi adalah hak dipunyai seorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Sedikit beberapa dengan Cambridge Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI didefinisikan privasi sebagai kebebasan, keluasan, atau pribadi. Apa saja kecerobohan yang membuat data pribadi Anda bocor dan bagaimana pencegahannya? Asosiasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebutkan nomor ponsel dan alamat email merupakan pintu masuk pencurian data. Masyarakat harus selalu mewaspadai orang tak dikenal dan tak sembarangan memberi data pribadi. Akibat pintu masuk itu didapat, maka akan menjadi lebih mudah buat pencuri menggali data-data yang lain. Setelah datanya lengkap, dia masuk ke yang lebih dalam seperti menguras isi kartu kredit. Dia menjelaskan penipu akan melakukan rekayasa sosial engineering setelah mendapatkan nomor ponsel dan alamat email tersebut. Setidaknya ada 4 modus rekayasa sosial yang mereka gunakan, yaitu phishing, smishing, phishing, dan pemberming. Phishing merupakan modus melalui email berisi hal-hal yang sifatnya meminta pengguna untuk memperbarui data ataupun kata sandi akun korbannya. Biasanya penipu memberi alamat laman
laman tertentu, tetapi ketika diklik akan diarahkan ke laman lainnya. Nah, disitulah saya diminta nama saya, nomor KTP dan lain-lain sampai kata sandinya apa. Setelah itu semua didapat. Nah, ya langkah selanjutnya dia bisa melakukan hal-hal lain terhadap email kita. Kemudian smishing adalah modus penipuan melalui sebuah message service atau sering disebut SMS ke nomor ponsel. Menurut saya, biasanya penipu melabui korbannya dengan berperan atas nama instansi atau bank tertentu yang meminta menyerahkan data pribadi. Jadi, begitu dapat SMS seperti ini, logika kita harus cepat berjalan. Apa ini benar atau tidak? Kalau saya tidak pernah bersangkutan dengan hal-hal yang dimaksudkan SMS itu, pasti gampang menghindari penipuan ini. Modus phishing, voice phishing, sebenarnya sama dengan smishing. Nah, rekayasa sosial ini dilakukan melalui telepon. Biasanya penipu mengaku sebagai operator telepon maupun customer care instansi atau bank tertentu. Sedangkan phishing adalah penipuan dengan mengarahkan lalu lintas laman browsing ke suatu laman tertentu. Di laman itulah mereka memanipulasi pengguna untuk menyerahkan data pribadi, sehingga kerap kali korbannya percaya. Sebanyak 89% fraud terjadi dengan cara takeover akun. Nah, misalnya akun kartu kredit. Nah, kalau mereka sudah punya nomor kartu kredit, expired date, nama, bahkan CVV atau apapun yang ada hubungan dengan kita. Dia mengakui bahwa sangat sulit untuk menjaga nomor ponsel dan alamat email tidak tersebar ke orang lain atau pihak tertentu. Sebab saat ini layanan atau akses pada banyak hal harus menggunakan kedua data tersebut. Ada teman minta, ya pasti kita kasih. Ya bukan teman saja kita kasih. Misalnya kita masuk mall, diminta scan QR kode, diminta nomor HP. Apa saja yang berhubungan dengan pendaftaran apapun minta nomor HP dan alamat email. Waspada pencurian data pribadi. Nah, deretan peristiwa kebocoran data warga Republik Indonesia sejak awal 2020. CNN 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan. Bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Peretas yang sama juga membocorkan pencuri data dari Bineka. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan paspor yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Bahkan ada 40.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa diunduh. Yang kedua yaitu 2,3 juta data KPU diduga bocor. Pada 21 Mei, data 2,3 juta warga pemilih Indonesia diduga bocor di forum Rapid Forum. Hal ini diungkap oleh akun Under the Bridge yang sebelumnya mengungkap soal penjualan data 91 juta pengguna Tokopedia. Penjual data mengaku mendapat data ini secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Data tersebut dijual dalam bentuk PDF. Dari bocoran data yang diungkap akun ini, sebagian besar memilih berasal dari Yogyakarta.
tanda sign digital berisi nama, alamat, nomor induk, pendudukan atau NIK, dan kartu keluarga atau KK, serta data lain. Perlindungan data, perlindungan privasi dan data pribadi dalam sistem elektronik. Secara khusus dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan undang-undang perundang-undangan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi sebagai harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau sering disebut privacy rights. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Yang kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan semata-mata. Yang ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Keamanan dan penegakan hukum. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, pembicaraan mengenai perlindungan data pribadi lebih terkait dengan pengecualian dari aparat penegak hukum atau intelijen untuk merekam komunikasi pribadi seseorang, membuka data-data pribadi seseorang, termasuk melakukan profiling dan mengakses rekening seseorang. Pengecualian dan wewenang dari penegak hukum atau intelijen untuk melakukan sejumlah tindakan di atas dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tentang pidana perdagangan orang. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain langkap hukum di atas, saat ini pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan RUU Pelindungan Data Pribadi yang materinya kurang lebih mengadopsi materi-materi yang ada pada EUGDPR, terdiri dari 15 bab dan 74 pasal. RUU ini mengatur mulai dari ketentuan umum, jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, pengecualian terhadap
perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, kerjasama internasional dan masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dalam RUU ini, data pribadi ditafsirkan sebagai setiap data tentang seorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi terdiri atau dikombinasi dengan informasi lain, akses secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Data pribadi dibedakan menjadi dua kategori: data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik atau sensitif. Sehingga dalam rancangan ini tidak disebutkan dengan detail mengenai jenis data pribadi yang masuk dalam kualifikasi spesifikasi atau sensitif. Hanya dikatakan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan undang-undang ini akan mengikuti asas extraterritorial jurisdiction. Dikatakan di dalamnya, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, pelaku usaha, dan organisasi atau institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan